Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Slamet Riyadi, SDS MDS PhD dari Program Studi Desain Produk, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Teknologi Bandung, akan menyampaikan materi pembelajaran untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2026 PDD UKT-PT bidang pengajaran. Mata kuliah yang akan saya bawakan itu adalah Manajemen Desain dengan kode DP3101 dengan status mata kuliah adalah mata kuliah wajib program studi. Peserta dari mata kuliah ini adalah mahasiswa program studi sarjana desain produk semester 5. Mata kuliah manajemen desain bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai proses manajemen dan manajerial dalam desain produk. Mahasiswa akan belajar bagaimana merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan sebuah proyek desain dari konsep hingga realisasi. Mata kuliah ini juga mencakup aspek-aspek penting seperti pengelolaan sumber daya, anggaran, waktu, dan kualitas dalam konteks desain produk. Metode perkuliahan akan disampaikan melalui kuliah materi, lalu kemudian ada kuliah dosen tamu, ada diskusi kelas, studi literatur, tugas kelompok, serta ujian UTS dan UAS. Ruang lingkup mata kuliah terdiri dari pengantar manajemen desain, prinsip dasar manajemen desain, memahami kebutuhan pengguna, perencanaan proyek desain, manajemen sumber daya desain, desain sebagai strategi, desain kepemimpinan dan kolaborasi, desain manajemen dalam organisasi, lalu kemudian ada studi kasus praktek manajemen desain dalam perusahaan, evaluasi dan pengukuran kinerja desain, serta ada diskusi-diskusi tugas kelompok dan juga ujian. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah: 1. Mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan riset desain untuk mengkaji, mengevaluasi, dan menjelaskan objek desain secara sistematis terkait dengan praktek manajemen desain dan kerja tim secara kolaboratif dan profesional. Capaian pembelajaran yang kedua adalah mahasiswa dapat menyusun dan menyajikan informasi hasil kajian manajemen desain dalam bentuk tulisan, visual, maupun verbal. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu merencanakan dan menjalankan tugas kelompok secara mandiri dan bertanggung jawab. Demikian penjelasan dari rencana pembelajaran mata kuliah. Terima kasih. Oke, apa kabar? Iya, semoga siang ini nggak bikin ngantuk ya, karena hari ini kita akan bahas sedikit tentang teori di mata kuliah yang mudah-mudahan akan menarik ya di siang ini, yaitu adalah manajemen desain. Dan ini adalah pertemuan pertama gitu ya. Nah, manajemen desain ini sebenarnya adalah mata kuliah wajib yang perlu kalian ambil di program studi desain produk, dan mata kuliah ini sebetulnya nanti akan sangat berguna dalam proses pengerjaan proyek-proyek studio yang akan Anda lakukan di semester-semester berikutnya gitu ya. Juga nanti pada saat KP atau internship, dan juga nanti setelah berprofesi ya, setelah lulus gitu. Nah, sebelum kita mulai, mungkin saya perkenalkan diri dulu karena ini pertemuan pertama ya. Nama saya Slamet Riyadi, Anda bisa panggil saya Didi. Mungkin kita mulai dengan ini gitu ya. Di sini ada yang senang lari? Lari? Rutin tiap minggu? Ya. Ada lagi? Senang nge-game? Oke, nah apa yang menjadi hal yang penting saat lari gitu kira-kira? Sepatu ya, kelihatan dengan jelas bahwa sepatu adalah atribut yang paling penting yang perlu kita kenakan saat kita beraktivitas lari. Padahal ini adalah olahraga paling simple, paling murah, tapi ini adalah salah satu instrumen yang paling penting. Karena apa? Karena salah menggunakan alas kaki atau sepatu untuk peruntukan lari atau tidak, itu juga nanti berdampak pada performa dan juga beresiko cedera ketika tidak menggunakan sepatu yang proper. Tapi persoalannya tidak hanya itu. Karena apa? Saya yakin setiap orang yang beraktivitas lari punya motif yang berbeda dalam memilih sepatu lari. Misalnya namanya siapa? Seska. Ya. Beli sepatu lari untuk apa motifnya? Apa yang pertama dicari saat cari sepatu lari? Merek, bentuk, desain, warna? Desainnya. Bahannya. Merek tidak? Merek enggak sih. Oke. Nah, artinya setiap orang itu kan punya motif yang berbeda ya dalam membeli sepatu lari. Ini adalah produk yang simple, tapi menurut saya ini akan
terimplementasi di berbagai macam aspek ya dalam produk atau benda-benda keseharian kita gitu. Dari sepatu ini sebetulnya kalau kita lihat secara visual sederhana. Sepatu itu memiliki banyak unsur, tapi sebetulnya pada akhirnya yang kita cari adalah praktis nggak ya pakainya. Kan ada yang pakai tali, ada yang tidak menggunakan tali, ada yang pakai strap. Nyaman tidak ya? Mungkin nyaman juga ini akan sangat subjektif. Karena itu akan sangat berpengaruh pada misalnya ketebalan sole-nya atau kemudian upper-nya terbuat dari apa. Lalu kemudian mungkin juga dia breathable atau tidak gitu ya materialnya. Atau bahkan mungkin kenyamanan itu didapat bukan hanya secara fisikal tapi juga secara emosional. Misalnya, wah sepatunya mahal, mungkin secara psikologi lebih nyaman gitu ya, karena apa pede gitu. Atau sepatunya KW gitu, mungkin juga jadi nggak nyaman karena apa? Takut dijudge gitu. Nah mungkin itu jadi hal yang penting gitu. Ada juga kelihatan, wah jadi sporty banget ya gitu kan. Pakai sepatu ini jadi kelihatan anak running banget gitu, si paling running kan. Kemudian keren, ada kelihatan mahal, ada yang viral dan sebagainya. Sehingga sebetulnya ini kalau kita dari sudut pandang desainer, kita akan menangkap banyak sekali motif. Jadi ketika desainer harus mendesain, itu ada banyak sekali kompleksitas yang harus dipertimbangkan dalam mendesain. Tidak hanya sketching visual, membuat sepatu yang keren dan lain sebagainya gitu ya secara visual. Tapi ternyata ada banyak aspek yang perlu diperhatikan. Contohnya misalnya salah satunya ini. Ini tuh tanda apa ya strap 3 ini? Identitas kan ya? Ini adalah identitas yang sifatnya non tekstual. Orang tapi bisa mengenali ini brand apa gitu kan. Dan ini dilindungi secara desain. Karena apa? Karena ini adalah identitas dan orang langsung bisa mengenali tanpa harus membaca ini mereknya apa ya gitu. Nah, ini juga menjadi salah satu hal yang penting gitu ya. Nah, dalam mata kuliah ini kita akan membahas aspek apa saja yang kemudian perlu dipertimbangkan dan bagaimana caranya untuk mengelola kompleksitas itu sehingga kita bisa menghasilkan desain yang tepat untuk pengguna gitu. Misalnya contohnya produk alas kaki atau sepatu ini adalah salah satu produk yang kompleks. Karena apa? Satu desain itu harus fit dengan berbagai macam size atau ukuran. Ya. Ukurannya berapa tadi kakinya? Ukuran dari saya Ya. 38, 37, 37, 41, 40, 43 oh paling gede berarti ya. Saya 42 ya. Nah, ukuran yang sangat rentang yang cukup panjang ini kemudian pada akhirnya harus dipertimbangkan. Karena apa? Nanti akan berdampak pada bagaimana proses produksinya ya gitu ya. Desainnya harus seperti apa untuk kemudian bisa mensiasati satu desain mungkin bisa fit antara 41 dan 40, 37, 38 atau mungkin satu size untuk bisa 3 gitu ya size-nya. Atau bahkan mungkin satu size satu desain. Kemudian kita harus memikirkan satu komponen tertentu misalnya sole yang nyaman, heel tab yang stabil, kemudian logo sebagai identitas yang tadi saya jelaskan ya, kemudian bentuk outsole yang memudahkan untuk lari, toe cap yang kemudian material fabriknya juga nyaman gitu ya, bahkan nanti ada warna dan lain sebagainya gitu. Ini adalah elemen-elemen desain yang mungkin perlu dipertimbangkan saat kita mendesain ya, bahkan mungkin menjadi salah satu hal yang tidak hanya terkait dengan bentuk ya gitu. Nah, kalau yang tadi itu adalah elemen-elemen desain, ini sebetulnya adalah poin-poin yang dipertimbangkan sama desainer gitu. Misalnya tadi kalau kita bicara kenyamanan, kita harus bicara tentang antropometri dan fisiologi penggunanya. Orang Indonesia itu rentang kakinya tuh berapa sampai berapa sih? Ada istilahnya namanya persentil. Persentil 5, persentil 50, dan persentil 95. Jadi ukuran terkecil, ukuran average, dan ukuran terbesarnya gitu. Nah, ukuran-ukuran itu harus kita ketahui supaya kita tidak mendesain atau memproduksi sepatu yang ukurannya tidak ada di Indonesia penggunanya gitu. Atau terlalu kecil misalnya. Fisiologi pun sama. Misalnya apakah dia flat foot, apakah dia arc foot gitu ya, dan lain sebagainya. Lalu kemudian bicara usability dan pengalaman pengguna. Misalnya, pernah nggak sih Anda mengalami pakai sepatu tuh ribet banget karena seret harus ditarik belakangnya tabnya gitu ya. Bahkan tabnya sampai sobek karena terlalu keras untuk masuk dan
lubangnya terlalu kecil karena dia nggak pakai strap gitu. Dia mengandalkan elastisitas dari fabric uppernya misalnya. Nah itu juga terkait dengan pengalaman dan usability ya. Ada yang menyenangkan, makanya gampang, ada yang kemudian sulit. Kemudian kita akan bicara juga material dan teknologi. Mungkin secara kasat mata kita melihat outsole dari sepatu ini kan hanya busa ya. Yang mana mungkin bisa saja ini busanya mirip dengan busa kasur gitu kan. Tapi sebetulnya di balik itu ada teknologi, ada proses produksi dan material yang kemudian membentuk foam ataupun sole yang dipakai di sepatu ini yang menghasilkan performa tertentu bagi si penggunanya. Kemudian bicara tentang branding dan identitas ya. Bagaimana ya caranya menampilkan identitas merek yang elegan, yang terlihat sporty, yang terlihat keren tanpa ada effort dari user untuk mengidentifikasi ini sepatu apa gitu. Jadi itu juga dipertimbangkan oleh desainer. Ada estetika dan kesesuaian, misalnya ada sepatu perempuan, ada sepatu lari untuk laki-laki. Apakah perlu membuat sepatu yang netral? Apakah harus spesifik gendernya? Apakah hanya dengan warna? Ataukah bisa dengan bentuk atau dengan komponen-komponen? Dan ada behavior dan karakteristik pengguna. Mungkin Anda sadar juga ya, saya tipikal orang yang kalau jalan suka diseret gitu ya kakinya. Atau yang suka jinjit jalannya, atau yang suka sedikit agak loncat gitu. Nah, behavior itu juga harus dipertimbangkan oleh desainer sehingga apakah kemudian bagian depan ini dia harus naik ataupun flat. Itu pun yang membedakan apakah ini sepatu lari, sepatu tenis, dan sepatu jalan. Ya. Yang kemudian kalau salah pakai ya pasti akan cedera. Nah, selanjutnya lebih jauh lagi, kita harus bicara satu desain gimana caranya appealing ke berbagai macam user yang berbeda. Nah, dalam manajemen desain itu kita akan mempelajari nanti ya di minggu-minggu ke depan tentang bagaimana ya memenuhi kebutuhan user tidak hanya terkait dengan fungsi tapi juga secara ya psikologi juga ya dan emosi gitu, bahwa oh saya anaknya cute misalnya, saya anaknya energetik, saya harus pakai yang mencolok gitu, atau saya anaknya netral, saya nggak mau yang aneh-aneh, pokoknya sporty ya putih misalnya. Atau saya senang hitam, mungkin saya pakai yang full black atau yang ada aksennya dan lain sebagainya gitu. Jadi warna pun kemudian direkayasa sedemikian rupa untuk bisa membentuk persepsi apakah user minat atau tidak gitu ya dengan desain itu. Lebih jauh lagi dalam proses mendevelop sebuah sepatu itu kita akan bicara juga ada segmen. Ada segmen yang low, ada segmen yang mid atau yang high. Ini akan berdampak pada kelas-kelas tertentu ya dalam produk yang nantinya kita bisa bedakan dari bentuk bukan dari harga. Karena ketika sudah dipakai di jalan, kita mungkin akan sulit mengidentifikasi ini sepatu murah atau mahal. Tapi dari bentuk, warna, dan kombinasinya, kita bisa mengenali apakah ini sepatu yang cukup mahal, ataukah ini yang mid atau yang dia terjangkau gitu. Nah, itu menjadi strategi manajemen desain dalam sebuah perusahaan yang nantinya diterapkan oleh desainer dan diwujudkan dalam bentuk produk ya yang nanti dibuat gitu. Kita bisa lihat di sini ya Adidas, kita bisa lihat yang paling mahal mungkin oh ini identitasnya harus begini. Karena usernya, orang yang mau bayar mahal untuk sepatu, itu mereka punya psikografis yang mungkin harus tebar pesona, harus terlihat bahwa dia pelari yang keren gitu ya. Yang kemudian yang mid mungkin dia akan cari yang tengah-tengahnya, harus tetap keren tapi juga nggak mau yang terlalu mencolok gitu. Yang low yang penting fungsi, harga terjangkau misalnya. Nah itu harus kita serve karena kalau tidak, misalnya di antara ini tidak ada brand lain yang akan makan kue ya market yang ada di pasar gitu. Nah ini yang menjadi hal yang dipertimbangkan dalam proses manajemen desain. Nah, kuliah ini bahas apa aja sebetulnya dalam satu semester? Dalam satu semester ini kuliah ini akan membahas peran strategis desain itu sendiri ya. Kita sebagai individu desainer dalam sebuah organisasi bisa berkelompok, bisa individual. Itu kita akan membekali Anda semua dengan kemampuan dalam merencanakan ya, pasti dari planning, kemudian managing atau mengelola, dan kemudian evaluating. Karena setelah kita mendesain, kita tahu nih nanti produknya di rilis ke market, itu responnya seperti apa kita evaluasi. Kenapa ini nggak berhasil? Kenapa ini berhasil gitu ya.
Dan itu akan menjadi sebuah sistem inovasi produk yang dikembangkan sehingga kita bisa tahu gimana caranya mengalahkan kompetitor nih. Strategi kita supaya nggak boncos ya dalam tanda kutip, secara cost nggak terlalu mahal nih, tapi desainnya bisa kena banget gitu ke market. Jadi nanti kita akan bahas ini, desain itu tidak hanya coret-coret visual, tapi kita akan bicara tentang planning, rencananya gimana gitu kan. Cara ngelolanya bagaimana, cara mengevaluasinya bahwa ini berhasil atau tidak seperti apa. Dan kemudian kita jadi bisa menghasilkan produk yang kompetitif. Objektifnya pada akhirnya jadi yang seperti saya bilang tadi, bahwa desain itu tidak hanya sebagai output visual, tapi di situ ada peran perencanaan proyek desain, yang nanti di studio pun juga harus direncanakan nih. Kita memilih topik apa, isu apa yang harus di-solve gitu ya. Kita akan bicara tentang sumber daya manusianya. Di situ kita mau team up dengan siapa aja. Saya mau bikin sepatu dengan material tertentu, oh saya desainer, mungkin saya akan pakai teman-teman dari teknik material yang lebih ngerti tentang material untuk sepatu saya misalnya. Atau kalau saya mau bikin sepeda, saya harus kolaborasi dengan teknik mesin untuk saya bisa tahu struktur sepeda yang kuat seperti apa, tapi ringan misalnya, dan lain-lain. Ada kolaborasi tim, kemudian ada integrasi dengan nilai bisnis. Kita harus tahu bahwa proses kita mendesain itu tidak lebih mahal daripada keuntungan yang kita dapatkan. Gitu. Dan itu nanti akan berguna menjadi sebuah tools untuk decision making. Jadi kita tahu nih, ini desain akan works atau tidak di market. Kalau nggak works, apa nih solusinya? Plan B-nya apa gitu. Dan pada akhir perkuliahan ini, Anda itu nanti akan diharapkan mampu menerapkan prinsip-prinsip itu. At least dalam konteks tugas-tugas studio ya. Dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen desain dan perancangan proyek secara sistematis, kolaboratif, dan berbasis analitis. Gitu ya. Nah, kenapa harus begitu? Karena sepatu lari itu tidak hanya satu brand. Brand yang mengejar luxury running shoes itu hampir semua brand pada ikut. Kita bisa lihat ya, desainnya akan sangat radikal, sangat ekstrim gitu kan. Ada yang bermain di warna, ada yang bermain di bentuk, ada yang bermain di elemen gitu. Di sini ada yang recognize merek-merek dan tipenya, atau pernah lihat di toko gitu kan. Mungkin kita bisa tahu dengan melihat ini mahal nggak ya? Berapa ya kira-kira harganya? Gitu. Nah, dengan banyaknya kompetitor ini, gimana caranya kita sebagai desainer dalam organisasi menang gitu ya? At least kita bisa mempertahankan kue atau market share yang kita ambil di situ. Kenapa? Karena desain tidak lagi sekedar instrumen untuk memenuhi ekspektasi pengguna ya. Ada needs, ada demand, ada supply gitu ya. Tapi juga kita bertransformasi menjadi aset strategis untuk menciptakan keunggulan. Kalau misalnya kita tidak kompetitif ya sudah pasti akan kalah dan nanti lama-lama akan hilang di market. Gitu. Dan harus sustain. Bikin produk yang bagus satu mungkin mudah. Mempertahankan produk yang kemudian terus-menerus jadi unggul itu lebih challenging gitu ya. Nah, misalnya bicara alas kaki pun sebetulnya juga tidak hanya melulu soal fungsi ya, yang tadi kita bicara sepatu lari gitu ya misalnya. Tapi kita sebagai desainer harus aware bahwa dalam merancang bisa jadi motif user itu adalah tidak hanya fungsi ya, tapi sesuatu yang sifatnya lebih durable atau sifatnya sesuatu yang sangat simbolik gitu. Saya beli nggak perlu fungsi, saya beli sepatu basket bukan untuk main basket. Saya pengen terlihat seperti pebasket gitu. Maka sepatu apa yang harus kita rancang gitu. Jadi ada faktor-faktor yang tidak hanya fungsi yang melatar belakang itu. Nah, untuk itu dalam satu semester nanti kita akan bahas banyak sekali hal-hal yang terkait tadi ya. Pertama kita akan bahas tentang introduksi hari ini, kemudian kita bahas tentang prinsip dasar manajemen desain. Kita akan memahami kebutuhan pengguna. Jadi satu pertemuan kita akan bahas pengguna itu apa sih, mereka itu siapa, kebutuhannya apa. Kemudian perancangan proyek desain, kemudian manajemen sumber daya desainnya. Dalam perusahaan itu kita perlu apa sih? Desainer harus berapa orang, kita harus ngapain aja, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan bahas secara teori itu desain sebagai strategi, itu seperti apa. Kita bicara leadership ya, desain leadership itu misalnya dalam struktur organisasi ini ada lead designer, ada junior designer, ada senior designer gitu ya, ada general manager desainernya gitu.
Nah, di situ perannya seperti apa? Walaupun di belakangnya ada embel-embel desainer gitu. Kemudian desain manajemen dalam organisasi, perannya seperti apa? Kemudian kita akan bahas tentang case study. Nanti Anda akan coba cari startup yang ada di sekitar Bandung untuk kemudian diidentifikasi strateginya, kemudian desainnya seperti apa, kompetitornya siapa, nanti kemudian dievaluasi dan kita bisa tahu kekurangan mereka apa, kemudian solusi dari kita untuk memperbaiki dan mengoptimalisasi strateginya seperti apa. Lalu kemudian kita akan melakukan diskusi tugas kelompok dan juga terakhir ada UAS ya. Jadi pengukuran dalam dalam mata kuliah ini itu akan ada tugas individu, akan ada tugas kelompok, nanti ada UTS dan UAS gitu. Nah, capaian pembelajaran ini itu apa sih? Sebetulnya capaiannya ada 3. Yang pertama itu mampu menerapkan pengetahuan riset desain untuk mengkaji, mengevaluasi, dan menjelaskan objek desain secara sistematis ya. Di situ kan jadi bisa tahu produk yang unggul yang seperti apa ya, menganalisis dan mengevaluasi ya. Kemudian mampu melakukan kajian kritis. Jadi kenapa dia berhasil, kenapa dia tidak berhasil, kenapa dia unggul, kenapa dia tidak gitu ya. Yang ketiga itu mampu bekerja dalam tim secara kolaboratif. Karena apa? Desainer itu bekerja dalam tim nanti dalam perusahaan. Dia tidak bekerja sendirian. Meskipun freelance, pasti dia akan butuh tim gitu ya. Tergantung dengan proyeknya. Kemudian CPL yang kedua itu adalah CPL 4, yaitu adalah dapat menyusun dan mengkaji, menyajikan informasi. Jadi nanti dipresentasikan gitu ya tugas-tugasnya. Dalam bentuk teks, visual maupun verbal. Jadi nanti apakah mau membuat video ya ataukah mau membuat PPT dan lain-lain. Yang terakhir itu adalah merencanakan dan menjalankan tugas kelompok secara mandiri. Jadi nanti kita di akhir semester akan lebih banyak diskusi dan asistensi gitu. Ini adalah buku-buku yang dipakai. Silakan nanti bisa dicek. Jadi ada buku tentang desain manajemen, tentang AI driven product design karena sekarang kan eranya sudah disruptif ya. Bahwa desain itu dalam organisasi sudah tidak lagi traditional design method tapi sudah melibatkan AI. Ada design thinking, kemudian ada winning by design, ada design agenda dan lain sebagainya gitu. Ini penilaiannya. Jadi kalau Anda nanti di akhir semester, Pak, kok kenapa saya B ya? Nah, mungkin salah satu komponen ini gitu. Jadi kalau nanya, mohon transparansinya ya. Ini transparansi saya di awal semester. Ada kehadiran, ada tugas individu, ada tugas kelompok sekian persen, UTS dan UAS gitu ya. Tugas kelompok itu cukup besar, sama dengan UAS. Gitu. Jadi apa manajemen desain itu? Setelah tadi kita bahas, ada yang masih ingat? Cara membuat produk yang jadi manajemen desain itu adalah bidang kajian yang memanfaatkan desain, strategi, pengelolaan ya, proyek, kemudian terkait dengan rantai pasok dan pengendalian proses kreatif. Intinya apapun yang dilakukan dari awal sampai selesai produknya jadi itu dikelola dengan baik. Karena bisa jadi Anda nanti mengerjakan proyek tidak cuma satu proyek ya. Ini Mas Malik, Mas Glenn ini pasti sudah sering nih mengelola lebih dari satu gitu ya. Kerja proyeknya banyak gitu. Nah, itu fungsi mengelola itu yang justru lebih penting daripada skill mendesain yang keren gitu. Dan di situ memang harus dievaluasi, harus dipantau, harus kemudian dicek dan diperbarui terus gitu prosesnya. Karena manajemen desain itu ya pengelolaan ya intinya. Dan produk yang sesimpel sikat gigi pun sebetulnya prosesnya panjang gitu ya. Dari mulai sketch, kita bicara tentang bulu sikatnya harus segede apa, mulut orang Indonesia tuh sebesar apa sih gitu kan, gimana caranya nggak sakit, nggak kena gusi, sampai pada akhirnya terakhir desainnya kayak terlihat sama-sama aja, padahal sebetulnya itu proses yang sangat panjang dan melelahkan gitu, dari mulai proses ideasi sampai final gitu ya. Dan praktek ini sebetulnya sudah ada sejak tahun 1900-an. Dari mulai sekedar hanya mengelola estetika produk, ya, kemudian penempatan logo, sampai kemudian membuat variasi. Ya. Jadi misalnya bikin satu, bikin yang kecilnya, bikin yang warnanya beda. Sampai pada akhirnya di tahun 2010, 2000 dan 2010, itu udah bicara tentang inovasi apa lagi nih yang mau dibuat. Apa nih yang baru, gitu kan. Dan yang terakhir sekarang sudah integrasi dengan AI.
gimana caranya bisa mempercepat inovasi dengan memanfaatkan AI gitu. Dan unsur-unsur yang dikendalikan atau dikontrol dalam proses manajemen desain itu bicara tentang waktu, bicara tentang cost, bicara tentang kualitas, bicara tentang sumber daya, bicara tentang proses, dan juga bicara tentang output gitu ya. Jadi kira-kira itu di mata kuliah manajemen desain itu ya, ini introduksinya. Kita di kuliah manajemen desain itu tidak menjadi salah satu pemain bola di lapangan. Kita akan jadi coach, melihat pemain bola semuanya bermain dan kita melihat secara keseluruhan. Jadi kita bisa tahu strategi dia kurang bagus atau tidak untuk memenangkan kompetisi. Gitu kira-kira. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.